Baik anak-anak, Bu Clara akan menjelaskan tentang metagenesis tumbuhan lumut atau bryophyta. Apa yang dimaksud dengan metagenesis yaitu pergiliran keturunan antara gametofit dengan sporofit. Apa yang dimaksud dengan gametofit adalah keturunan penghasil gamet atau sel kelamin, yaitu ovum dan sperma. Kemudian apa yang dimaksud dengan sporofit, yaitu keturunan penghasil spora. Metagenesis tumbuhan lumut itu diawali dengan spora sebagai alat perkembangbiakan dari lumut. Jika jatuh di tempat yang sesuai, biasanya di tempat lembab, dia akan tumbuh menjadi tunas lumut atau yang kita sebut dengan protonema. Kemudian tunas lumut akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki dua alat kelamin, yaitu antheridium sebagai alat kelamin jantan yang nanti akan menghasilkan sperma, dan archegonium sebagai alat kelamin betina yang nanti akan menghasilkan ovum. Kemudian ketika terjadi pembuahan sperma dan ovum akan terbentuk sigot. Sigot tumbuh menjadi sporogonium. Sporogonium di dalamnya terdapat sporangium, yaitu kotak spora yang merupakan tempat pembentukan spora. Nah, di dalam sporangium itu terdapat sel induk spora yang nanti akan membelah secara meiosis membentuk spora, dan selanjutnya nanti tumbuh menjadi protonema dan seterusnya. Kemudian, pada metagenesis tumbuhan lumut, mana yang disebut sebagai gametofit adalah tumbuhan lumut. Mengapa? Karena tumbuhan lumut itu memiliki alat kelamin jantan dan betina yang masing-masing akan membentuk sperma dan ovum. Kemudian mana yang disebut dengan sporofit, yaitu sporogonium. Karena di dalam sporogonium terdapat sporangium yang nanti akan terjadi proses pembentukan spora melalui pembelahan secara meiosis. Kemudian kalau kamu melihat di sini ada N, kemudian 2N, itu menunjukkan perangkat kromosom. N disebut haploid dalam arti kromosom tidak berpasangan. Sedangkan 2N itu disebut diploid dalam arti kromosom berpasangan, tiap pasang 2 kromosom. Nah, mengapa spora N? Karena spora itu terbentuk dari sel induk spora yang memiliki kromosom 2N, lalu membelah secara meiosis, kemudian terbentuk spora yang memiliki kromosom N. Karena kalau kita mengingat kembali, kromosom sel anak hasil pembelahan meiosis adalah setengah dari induknya. Jadi kalau sel induk spora memiliki kromosom 2N, setengahnya adalah N, dan kromosom ini dimiliki oleh spora. Kemudian, kapan terjadi kromosomnya menjadi 2N? Ketika sperma yang kromosomnya haploid membuahi ovum yang kromosomnya juga haploid, maka kromosomnya N ditambah N menjadi 2N. Demikian tadi anak-anak metagenesis tumbuhan lumut.